posisi yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan. Karena di situ ada konsep mubadalah. Interupsi. Perempuan tidak bisa menduduki jabatan sebagai hakim. Sebagaimana dikutip dalam kitab Hukukil Mar'ah fi Dhaw'is Sunnatin Nabawiyah karangan perempuan sendiri. Yang pertama, kedudukan hakim di Indonesia ada 7. Dan dalam 7 kategori tersebut tidak ditetapkan adanya perempuan. Imam Hanafiyah itu tidak memperbolehkan seorang wanita menghukumi di dalam hudud. Dan kita ketahui yang dihukumi dalam hakim Indonesia itu bukan hanya hukum perdata saja, tapi masuk dalam hukum pidana. Namun yang kedua adalah fakta turusnya. Nah, sekarang saya minta kepada saudara untuk menampakkan fakta terus yang melegalkan perempuan itu menjadi. Baik, teman berpikir kami, ini kurang referensi, tidak pernah baca kitab menurut kami. Ini kurang referensi, tidak pernah baca kitab menurut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, to ladies and gentlemen, the praises of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator, yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, para pemerhati hukum sekalian, serta rekan-rekan berpikir selaku tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari Mahadali Madari Jul Ulum Lampung, yang mana berkenaan dengan mosi debat kali ini yang bertemakan kedudukan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil. Karena apabila seorang hakim yang tidak berlaku adil, maka jaminannya adalah neraka. Permasalahannya, hakim tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satunya, baik terdakwa ataupun pendakwa. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, persoalan kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang sangat penting dan menjadi topik trending yang mana sering dibicarakan oleh bangsa-bangsa, yang mana itu menjadi hal penting yang sering kita dengar. Yang mana perbincangan itu tidak hanya dilakukan di kalangan perempuan saja, melainkan itu menjadi polemik yang terkenal di kalangan pria juga. Hal ini karena apa? Karena semakin banyaknya pemimpin perempuan dalam segala bidang, termasuk menjadi seorang hakim. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, dalam hal kedudukan dan hak, perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, sehingga mereka adalah mitra yang sejajar, baik dalam bidang politik maupun di dalam bidang hukum. Sebagaimana menimbang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan yang merdeka dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, pelindungan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan yang lainnya. Interupsi. Bisa? Dewan Hakim yang terhormat, rekan berpikir yang kami muliakan dan hadirin sama berbahagia. Rekan berpikir kami tadi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan gender di dalam hal kepemimpinan dan segala aspek yang lainnya. Padahal di dalam syariat sendiri telah diatur bahwa ar-rijal, di antara dalil yang menetapkan bahwa adanya perbedaan gender dan adanya penetapan hal-hal khusus bagi wanita dan hal-hal khusus bagi seorang laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di antaranya. Kemudian bisa kita kiaskan kepada beberapa hal yang mana memang perbedaan gender itu diatur di dalam Islam bukan karena ingin
merendahkan harkat dan martabat wanita, akan tetapi ingin menempatkan posisi wanita sesuai dengan posisinya. Contoh di dalam peperangan. Di dalam peperangan itu seseorang diperbolehkan untuk membunuh lawannya, akan tetapi ketika lawan itu adalah seorang wanita atau lawan itu adalah anak ataupun orang tua, itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ini sudah menempatkan sesuatu di dalam, menempatkan posisi gender pada tempat yang sesuai dengannya. Silakan ditanggapi. Jadi telah begitu demikian yang telah dipaparkan oleh tim kontra, bahwasanya menggunakan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Namun jangan dipotong, itu kan ada menggunakan lafaz ba'duhum. Jadi tidak semua laki-laki itu bisa menyaingi wanita. Jadi tidak semua wanita juga terkalahkan dengan laki-laki. Jadi ada lafaz ba'duhum, yang mana lafaz ba'duhum itu hanya sebagian laki-laki yang bisa ada di atas di atas wanita. Namun di sini ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa, karena laki-laki dan perempuan itu adalah satu yang bisa dipikir secara logis, bahwasanya itu laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan setara karena merupakan Kembali ke argumen saja, cukup jawaban interupsinya. Selanjutnya, bahwasanya pengangkatan hakim itu memakai konsep profesionalitas, bukan konsep generalitas. Yang dimaksud dengan sikap profesional secara terminologi adalah sikap kepribadian yang didasarkan pada kemauan untuk melaksanakan tugas yang diputuskannya untuk dilaksanakan dengan keunggulan, didukung oleh keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan, kemampuan, dan wawasan luas. Dan dari segi ini telah diperoleh kesimpulan bahwasanya pengangkatan seorang hakim itu tidak mesti hanya untuk laki-laki, diperuntukkan hanya untuk laki-laki, karena di situ ada konsep mubadalah. Interupsi. Nanti. Ada konsep mubadalah yang artinya kesalingan antara laki-laki dan perempuan, kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Nah, konsep ini disokong oleh Muhammad Fakihuddin Abdul Qadir, yang mana konsep mubadalah atau konsep kesalingan antara laki-laki dan perempuan itu sudah sangat cocok digunakan di negara Republik Indonesia ini. Cukup ya. Silakan sampaikan argumennya dari kelompok kontra. Terima kasih kepada moderator. Di antara hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hakim yang disebutkan oleh tim kontra tadi adalah kepribadian. Dan kita tahu bahwa di antara kepribadian yang dimiliki oleh seorang wanita adalah kasih sayangnya yang sangat luar biasa, sehingga kadang lebih mendahulukan hati, lebih mendahulukan perasaan dibanding pemikirannya. Ini juga yang menjadi asbab kenapa seorang wanita itu disebut sebagai naqisatul akli. Bukan karena kurangnya pemikiran, bukan karena kurangnya kecerdasan yang dimiliki oleh seorang wanita, akan tetapi dikarenakan terkadang seorang wanita yang cerdas sekalipun lebih mendahulukan hatinya dibanding pemikiran, sehingga kurang tepat di dalam mengambil keputusan, terlebih dalam kehakiman. Cukup? Sudah, sebentar. Kita masih. Baik, selanjutnya dalil yang menjadi pendukung kami untuk bahasan ini bahwa pemimpin perempuan tidak bisa menduduki jabatan sebagai hakim, sebagaimana dikutip dalam kitab Hukukil Mar'ah fi Dhaw'is Sunnatin Nabawiyah karangan perempuan sendiri. Yang pertama, adanya pembatasan pemimpin pada laki-laki sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Nah, sehingga tidak boleh bagi perempuan. Silahkan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya hakim perempuan tidak boleh dijadikan sebagai hakim di ranah kehakiman Indonesia. Hal seperti ini sudah fakta empiriknya sudah banyak terjadi di Indonesia dan sudah dipakai. Dan menurut Undang-Undang nomor 48
tahun 2009 itu sudah menjelaskan bahwasanya tidak ada pengkategorian laki-laki dalam masalah menghukumi kehakiman. Silakan. Ya. Dan peraturan perundang-undangan itulah yang seharusnya dirubah agar sesuai dengan syariat. Baik, kemudian dalil selanjutnya adalah adanya ketidakberuntungan suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai hakim, sebagaimana dalam hadis riwayat Abi Bakro itu, bahwa bahwa perempuan kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin, bahkan dalam hakim pun itu tidak akan beruntung. Dalam hadis tersebut menggunakan kalimat kaumun, di mana kaumun itu nakiroh sehingga mengumum kepada semua kaum, dan kalimat perempuan di situ juga nakiroh fisyakin nafi dalam konteks nafi sehingga mengumum siapapun yang menjadikan perempuan sebagai hakim maka tidak akan beruntung. Bentar. Sudah? Oke, kita masuki interupsi nanti. Selanjutnya silakan kelompok kontra mengajukan pertanyaan untuk kelompok pro. Maaf Pak, tidak mengajukan tidak mengajukan pemikiran dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya kepada rekan berpikir kami yang terhormat ialah bagaimana pandangan rekan berpikir kami terhadap konsensus mazhab-mazhab yang mutabaroh dalam mengatakan bahwa az-dzukuro merupakan syarat dalam proses mengangkat seseorang menjadi hakim. Silakan ditanggapi. Dalam mazhab-mazhab yang mutabaroh itu ada satu imam yang memperbolehkan tidak adanya konsep az-dzukuroh, tidak adanya syarat az-dzukuroh di dalam kehakiman tersebut. Pendapat ini disokong oleh Imam Ibnu At-Tabari dan Ibnu Hazm mengenai karakteristik laki-laki yang terdapat pada hakim itu tidak ditiadakan. Interupsi. Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, yang mutawaroh daripada madhab diantaranya Syafi'iyah yang mutlak tidak boleh, Malikiyah begitu, Hanabilah juga begitu. Yang membolehkan itu hanya Hanafiyah, tapi masih dengan syarat wastathnul hududa. Imam Hanafiyah itu tidak memperbolehkan seorang wanita menghukumi di dalam hudud. Dan kita ketahui yang dihukumi dalam hakim Indonesia itu bukan hanya hukum perdata saja, tapi masuk dalam hukum pidana. Maka ini sudah menyelisihi daripada syarat yang ditetapkan oleh Imam Hanafi sendiri. Sehingga kesimpulan mengatakan bahwa Imam Empat Mu'tawaroh dengan Imam Hanafi yang membolehkan dengan syarat tadi sangat tidak sesuai dengan hukum peradilan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Silakan. Dengan adanya fakta empirik yang sudah terjadi di kalangan penduduk atau di negara Indonesia, telah dipastikan bahwasanya hakim perempuan, pengangkatan hakim perempuan itu diperbolehkan. Dan sesuai tadi Anda katakan bahwasanya instruksi moderator, bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis tadi yang Anda sampaikan itu tidak boleh diucapkan pada mosi debat kali ini. Mungkin cukup sekian. Silakan direspon balik. Fakta dalam mosi debat kita ada dua. Pertama, secara konstitusional atau yang Anda katakan sebagai fakta empiris. Namun yang kedua adalah fakta turusnya. Nah, mungkin karena memang di Indonesia itu gender tidak dipermasalahkan, namun ini pun perlu dikaji. Kenapa? Karena kita meninjau dari segi turusnya. Sekarang saya minta kepada saudara untuk menampakkan fakta turus yang melegalkan perempuan itu menjadi hakim. Kemudian, sesuatu yang telah dilegalkan dalam suatu negara tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk merubah pandangan syariat terhadap hukum negara tersebut. Itu sebuah mungkin kekeliruan yang besar ketika sesuatu yang menjadi fakta bisa dijadikan perubahan di dalam. Silakan.
sudah diterangkan bahwasanya bahwa konsep mubadalah yang terdapat pada Undang-Undang Indonesia yaitu tidak ada unsur generalistik pada saat pengangkatan hakim itu sudah menjadi undang-undang tetap, sedangkan untuk keputusan negara tidak mungkin negara itu hanya memakai norma-norma Islam, karena negara Indonesia sendiri bukan negara Islam, tapi harus memikirkan norma-norma agama lain agar tidak terjadi bentrok antara umat beragama. Sudah cukup? Oke, kita selesaikan pembahasan ini. Selanjutnya silakan tim pro untuk melanjutkan pertanyaan atau sanggahan kepada tim kontra. Silakan. Yang pertama saya ingin mempertanyakan, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tadi yang Anda sampaikan bahwasanya tidak setuju atas kehakiman seorang perempuan dalam peradilan Islam di Indonesia. Itu mereka atau mazhab-mazhab itu hanya menggunakan tekstual, bersikap tekstual, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Ibnu At-Tabari dan disokong oleh Imam Ibnu Hazm itu menggunakan kontekstual yang ada pada ayat atau hadis yang telah Anda sampaikan tadi. Jadi memahami ayat dan hadis itu tidak hanya tekstual, tapi harus kontekstual. Cukup? Silakan. Baik. Teman berpikir kami, ini kurang referensi, tidak pernah baca kitab menurut kami. Ya, karena pertama, mereka 4 madhab tersebut, 3 madhab yang dikatakan oleh tim kami berlandaskan dengan dalil-dalil mutabaroh bahwa perempuan tidak layak menjadi hakim. Yang pertama, ayat tadi surah An-Nisa ayat 34. Wajhud dilalah daripada ayat tersebut bahwa tidak boleh bagi perempuan menjabat sebagai hakim karena ayat itu membatasi laki-laki sebagai pemimpin, jadi tidak sah. La yasihu, tidak logis juga perempuan yang dipimpin menjadi. Silakan interupsi. Makna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, di situ tekstualitas yang diambil oleh Imam Syafi'iyah, golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan menurut Imam Hanafiyah, kata ba'duhum 'ala ba'din itu diartikan sebagai sebagian laki-laki itu dikaruniai keunggulan terhadap sebagian perempuan. Begitupun makna sebaliknya, sebagian perempuan diunggulkan pada sesuatu hal ketimbang sebagian laki-laki lain. Jadi tidak semua perempuan itu tidak bisa menjadi hakim. Silakan. Perlu diketahui, wajhud dilalah yang saya sebutkan tadi dengan tanggapan yang Anda sebutkan ditanggapi balik oleh madhab Syafi'iyah dan madhab 2 madhab tadi bahwa annal ibrata bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kaidah usuliyah mengatakan bahwa suatu ibarat itu dipandang bi umumil lafzi, keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan sebab kontekstualitasnya. Sehingga kalau saja dalam hubungan keluarga tidak boleh, apalagi dalam masalah kodi yang wilayahnya amrah. Terus sih. Ada mau nambah lagi? Rekan berpikir kami yang terhormat, memang benar bahwa tidak semua laki-laki lebih pintar dibanding perempuan, begitupun sebaliknya. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi hakim itu bukan patokannya adalah kecerdasan saja, tapi ketenangan,
rasionalitas itu juga dipertimbangkan. Sedangkan perbandingan rasionalitas dan emosional antara laki-laki dan perempuan itu berbanding terbalik, di mana laki-laki lebih menggunakan rasionya, sedangkan perempuan menggunakan emosinya. Perempuan itu dikenal dengan sifat al-khilqatun nafsiyah. Sudah? Sedikit lagi. Silakan. Al-khilqatun nafsiyah yang merangsang kasih sayang, simpati kepada orang lain. Ini baik karena perempuan punya tugas pokok untuk merawat keluarganya. Namun di sisi lain, apalagi sebagai hakim, ini akan berpotensi dia menetapkan hukum-hukum yang dalam tanda kutip kontroversial. Silakan direspon balik. Mungkin teman-teman tim kontra kami terlalu menjunjung tekstualitas. Sedangkan ada kaidah al-jumud alal mangkulat dolalun fiddin. Tekstualitas terhadap teks-teks yang ulama telah sampaikan itu dolalun fiddin. Sedangkan sudah jelas bahwasanya undang-undang itu dimusyawarahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan aparat negara ataupun DPR dan yang lainnya, kemudian disampaikan kepada halayak umum sehingga menimbulkan tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Mungkin cukup sekian. Cukup. Oke, silakan dibuat kesimpulan masing-masing kelompok. Kesimpulan dari kami dari tim pro tetap mengatakan hakim perempuan itu diperbolehkan menjadi hakim berdasarkan yang pertama tadi sikap profesionalisme. Sikap profesionalisme yang tidak hanya ada pada diri laki-laki saja, melainkan ada juga pada perempuan. Dan yang kedua, berdasarkan syarat menjadi hakim yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Di situ ditetapkan terdapat 7 syarat untuk menjadi hakim dalam kedudukan hakim di Indonesia, ada 7. Dan dalam 7 kategori tersebut tidak ditetapkan adanya perempuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat kemaslahatan yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya ialah adanya kesalingan atau mubadalah antara pria dan laki-laki, terjaganya maqasidus syariah pria dan wanita, terjaganya maqasidus syariah jika terangkatnya hakim tanpa memandang gender. Terus ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan kelompok kontra simpulannya saja. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir dan kawan-kawan yang sama berbahagia, sebagai penutup kami tetap kukuh di dalam pendirian mengatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi hakim. Pertama, karena hal tersebut bertentangan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh 4 madhab yang mu'tabarah. Adapun selanjutnya kami serahkan kepada Dewan juri yang terhormat, moderator yang terhormat, serta rekan berpikir kami yang sama-sama berbahagia. Jadi pada mosi debat ini kami sangat tidak setuju dengan menjadikan perempuan sebagai hakim. Namun perlu kita ketahui, menutup pintu hakim bagi perempuan bukan berarti menutup perempuan dalam berkarir. Toh dalam pengadilan itu yang kami batasi hanyalah hakim. Sedangkan kalau mau jadi saksinya, mau jadi pengacaranya, mau jadi panitera ataupun staf pada pengadilan tersebut itu tetap boleh. Nah, ini masalah gendernya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang tadi sudah dijadikan konsensus oleh 4 madhab bahwa perempuan itu, laki-laki itu merupakan syarat menjadi hakim. Nah, sehingga ini sudah menjadi dalil besar yang membatasi ruang perempuan khususnya untuk hakim ini.